Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andrian. Di video kali ini kita akan membahas tentang linear test, korelasi dan juga regresi. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah data tentang coronavirus. Di sini saya mengambil di website worldmeters.info coronavirus. Nah, di website ini kita dapat memperoleh informasi terkini tentang kasus corona. Nah, di sini saya hanya akan mengambil 20 negara teratas untuk kasus coronavirus ini, dan saya hanya akan mengambil 4 variabel. Yang pertama yaitu saya akan mengambil total kasus, kemudian total yang meninggal, kemudian total yang terselamatkan, dan juga kasus yang aktif. Nah, untuk data-data ini saya telah memindahkan ke Microsoft Excel saya agar lebih mudah dalam pengerjaannya nanti. Nah, ini dia data-data yang telah saya ambil tadi, telah saya copy ke Microsoft Excel saya. Nah, langsung saja kita mulai dengan metode linear test. Nah, metode linear test ini adalah metode untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika data tersebut berdistribusi normal, maka kita akan temukan nanti bahwasanya L hitung itu lebih besar daripada L tabel. Nah, langsung saja kita kopikan saja variabel untuk jumlah kasus. Perlu kita ketahui bahwasanya linear test ini adalah sebuah metode yang menggunakan variabel tunggal. Sehingga kita hanya akan memerlukan satu variabel. Nah, di sini saya telah mengcopy jumlah kasus. Kita ibaratkan yang variabel W. Nah, kita awali dengan mencari rata-rata, rumus sama dengan average. Kemudian kita sorot keseluruhan variabel tersebut. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian kita cari standar deviasinya dengan rumus sama dengan stdef, standar deviasi. Kemudian juga kita sorot variabelnya, enter. Selanjutnya kita cari z-score. Nah, rumus untuk mencari z-score ini adalah sama dengan, kita buka kurung, variabel yang akan kita cari z-score-nya, kemudian kita kurang dengan rata-rata, di mana rata-rata tersebut kita ikat dengan dolar dengan cara tekan tombol Fn dan F4. Kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasinya. Nah, standar deviasinya kita ikat dengan dolar dengan cara sama-sama Fn tanpa F4. Nah, setelah itu ke N. Nah, ini bisa kita copy saja untuk mempercepat langkah kita seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari FZI. Nah, rumusnya itu sama dengan itu normdis ya. Nah, kita cari normdis di sini ya, ini. Kemudian nilai ini, nilai z-score ini kurung enter. Nah, setelah itu kita copy saja. Kemudian kita cari SZI. Nah, untuk mencari SZI ini rumusnya adalah subjek keberapa yang kita olah, subjek 1 per jumlah dari keseluruhan subjek. Di sini ada 20 per 20. Kita enter. Nah, ini kita kopikan saja. Kemudian kita cari absolute difference-nya. Nah, absolute difference ini rumusnya sama dengan ARS, kemudian nilai dari FZI ini dikurang dengan nilai SZI, kurung enter. Nah, itu sama saja kita copy. Nah, selanjutnya kita hitung L hitungnya. Nah, untuk mencari L hitung ini sama dengan max, kemudian kita sorot
absolutnya keseluruhan, kita tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita tentukan L tabel. Nah, L tabel ini rumusnya adalah sama dengan 0, ya, itu dia rumusnya 0, jumlah variabel dikurang 1, maka sini 0,19. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bahwasanya L hitung itu lebih besar ya daripada L tabel. Maka di sini dapat dikatakan bahwasanya data tersebut berdistribusi normal. Ya. Kita lanjut ke variabel kedua, jumlah meninggal. Sama saja ya langkah-langkahnya. Kita ambil sini data untuk jumlah yang meninggal, copy saja, lalu kita pindahkan ke proses import test, kita pastikan. Nah, sama seperti langkah yang pertama, kita cari rata-ratanya average, kemudian kita sorot variabelnya keseluruhannya, enter. Kemudian standar deviasinya juga sama dengan standar deviasinya stdef ya, kemudian kita sorot, lalu kita enter. Nah, kemudian mencari z-score juga sama seperti langkah sebelumnya, itu sama dengan kita buka kurung, itu variabel yang ini kita kurang dengan rata-rata, di mana rata-rata tersebut kita ikat dengan dolar. Cara menemukan Fn plus F4, kemudian kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasinya, yang mana standar deviasi ini juga kita ikat dengan dolar. Cara Fn plus 4, kita enter saja. Nah, kita temukan ini, bisa kita copy saja ini. Kemudian Fze juga kita sama saja langkahnya seperti yang sebelumnya dengan listnya ya, list, kemudian kita arahkan ke z-score nya, kemudian kita enter. Nah, ini kita copy saja itu. Kemudian sama juga zi itu adalah subjek keberapa, subjek 1 ini, subjek 1 kita per bagi dengan keseluruhan dari subjeknya, yaitu 20. Kita copy saja. Ini. Kemudian absolutnya ya seperti sebelumnya, absolut. Ambil hasil dari FZI kurang dengan FZI, kita enter. Nah, ini sama saja, kita copy saja. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita tentukan lagi L hitungnya dengan cara dengan max. Kita sorot saja absolutnya, kita enter. Nah, seperti itu. Lalu sama juga dengan L tabelnya, itu adalah sama dengan 0, jumlah variabel dikurang 1. Jumlah subjeknya adalah 20 dikurang 1, maka 19, maka 19. Nah, lalu kita tentukan apakah dia berdistribusi normal dengan cara kita lihat apakah L hitung lebih besar dari L tabel. Nah, sini jelas ya, L hitung lebih besar dari L tabel, maka distribusi normal. Nah, untuk langkah deliver test untuk variabel berikutnya juga sama ya, seperti itu. Untuk jumlah sembuh dan juga kasus aktif, di sini saya tidak akan mencontohkan karena langkah-langkahnya sama saja dengan jumlah kasus tadi, hanya saja variabelnya yang kita bedakan. Rumus pengertiannya sama saja, bisa dicoba nanti sama kawan-kawan sekalian. Baik, kita lanjutkan ke korelasi. Korelasi ini adalah suatu metode untuk kita mencari hubungan antara dua variabel. Jika korelasi tadi adalah hanya menggunakan satu variabel, maka untuk korelasi ini dia menggunakan dua variabel. Nah, ini adalah
tuple-tuple yang perlu sediakan untuk memudahkan kita untuk mengerjakannya. Langsung saja di sini kita ambil dua variabel. Di sini kita ambil variabel dari jumlah kasus dan juga jumlah meninggal. Kita kopikan saja, lalu kita arahkan ke lembar kerja kita, lalu kita pastikan. Nah, lalu kita cari jumlahnya dengan rumus sum, lalu kita sorot variabel yang ingin kita cari jumlahnya. Enter. Nah, ini bisa kita copy saja. Dan untuk rata-ratanya sama dengan average, dan kita sorot data yang ingin kita cari rata-ratanya. Kita enter. Kemudian untuk simpangan baku sama dengan stdef ya, stdef. Kemudian dari nah ini bisa kita potong saja masih kosong karena kita cari nilai x nya. Nah, untuk nilai x nya sama dengan nilai dari x ini ya, nilai dari x ini kita kurang dengan nilai dari rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu kita kunci dengan Fn plus 4. Nah, untuk nilai y juga sama seperti itu, harus kita juga nanti kita gunakan variabel y kita kurang dengan rata-rata, mana rata-rata kita kunci. Kemudian x y ini adalah y yang telah kita olah dengan x. Oke, ini bisa kita kopikan saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari sigmanya ini. Sama dengan rumusnya sigma dari xy, ini dia sigma jumlah dari bilangan xy, kemudian dibagi dengan jumlah subjek atau data, urutan data yang kita gunakan yaitu ada 20, maka 20 dikurang 1 atau langsung saja 19 hasilnya ya, dan dikali dengan simpangan baku dari x ya, simpangan baku dari nilai x, kemudian dikali juga dengan simpangan baku dari y. Lalu kita tutup kurung. Nah, ada cara lebih cepatnya kita menggunakan metode yang telah disediakan oleh Microsoft Excel, itu sama dengan Pearson. Nah, itu dia Pearson. Kemudian kita sorot array dari y dan juga array dari atau variabel dari x. Nah, maka hasilnya akan tetap sama. Untuk menentukan menginterpretasi dari tahapan koefisien korelasinya, kita lihat tabel ini. Jika tergantung mana data kita seperti apa, kita lanjutkan ke regresi test. Nah, regresi test ini adalah metode untuk mencari apakah ada pengaruh terhadap suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini kita copy saja datanya. Kita menggunakan 4 variabel sekaligus. Pastikan ke lembar kerja kita. Nah, lalu kita cari jumlahnya dengan rumus sum. Kita sorot nilai yang ingin kita cari jumlahnya. Enter. Nah, ini bisa kita kopikan saja langsung. Oke. Lalu kita cari nilai dari x1y sama dengan nilai dari x1 dikali dengan nilai y. Kita enter. Kemudian nilai x2 dikali y, nilai dari x2 dikali y, kemudian nilai x3 dikali y, x3 dikali y, dan kemudian nilai x1 dari x2, kemudian nilai dari x1 kali x3,
Kemudian selanjutnya X2 kali X3, X2 kali dengan X3, kemudian X1 dipangkatkan 2, kemudian X2 dipangkatkan 2, terakhir adalah X3 dipangkatkan 2. Maka langsung saja kita sorot, kita kopikan saja biar cepat. Dari nilai yang kita cari tadi. Nah, itu dia hasilnya. Nah, selanjutnya kita tentukan matriksnya. Matriks itu kita peroleh dari persamaan ini. Maka ada matriks A dan matriks H. Oke, kita mulai dari matriks A dengan pedoman ini. Lalu kita cari sambungan. Pertama itu adalah jumlah dari variabelnya. Misalnya jumlah dari urutan variabelnya ada 20. Ada 20. Dan selanjutnya itu sigma dari X1 dengan sigma dari X1. Kemudian sambungan sigma dari X2, dan kemudian sigma dari X3. Kita enter. Nah, selanjutnya di kolom keduanya adalah sigma dari X1, kemudian sigma dari X1 pangkat 2, sigma dari X1 pangkat 2 ini ya. Kita enter. Kemudian sama dengan sigma dari X1 kali X2, X1 kali X2 ini dia. Enter. Kemudian sama dengan sigma dari X1 kali X3 ini dia, X1 kali X3. Selanjutnya kita ke kolom selanjutnya, kolom ketiga, sama dengan yaitu yang pertama adalah sigma dari X2, ya, dan kemudian sigma dari X1, X2, X1 dan X2, dan kemudian sigma dari X2 pangkat 2 ini dia, dan sigma dari X2, X3, sigma dari X2, X3. Yang terakhir kolom ketiganya bukan yang sama-sama sigma dari X3 ini, terus pertamanya, dan sigma dari X1, X3, kemudian sigma dari X2, X3, kemudian sigma dari X3 pangkat 2. Dan dilanjutkan dengan matriks H-nya. Pertama sama dengan sigma dari variabel Y, dan masuk dengan sigma X1Y, sigma X1Y, kemudian sama dengan sigma X2Y ini ya, sigma X2Y, dan terakhir adalah dari X3Y. Data-data ini bisa dicek ulang untuk melihat apakah terjadi kesalahan, karena jika data dari awal ini salah maka selanjutnya akan salah. Kita lanjutkan. Nah, untuk matriks A1 nya maka hanya diubah kolom ke-1 dengan menjadi matriks H, sedangkan matriks untuk kolom satunya menjadi matriks H. Jadi dibalikan saja. Nah, saya sama dengan matriks dari H ini bisa kita sorot, atau bisa saja sekaligus dan matriks yang lainnya sama saja, tidak ada perubahan. Kemudian matriks ketiga juga sama, kolom ketiga sama, kemudian matriks kolom keempat juga sama. Nah, yang berubah hanyalah matriks A dan matriks kolom satunya.
bisa kita tarik seperti itu. Nah, ini bisa juga dicek lagi apakah datanya sudah benar. Kemudian kita lanjut untuk matriks A2, maka yang berubah hanya kolom 2, maka kolom 1 tetap sama, yang berubah hanyalah kolom 2 menjadi matriks H. Kemudian sedangkan lainnya tetap sama, berubah juga dalam artinya menjadi matriks kolom kedua. Seperti itu. Nah, ini kita tarik saja lagi. Seperti itu. Selanjutnya berubah adalah kolom ketiganya, maka kolom pertama, kedua tetap sama. Kolom ketiga ini jadi matriks A. Kolom keempat tetap sama. Nah, matriks H-nya menjadi matriks kolom ketiga yang kita ubah tadi. Ini bisa kita sorot langsung saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya matriks A4 maka yang kolom keempat. Yang lain tetap sama. Ingat, kita berpatokan pada matriks A, maka semua data yang kita copy kita ambil dari matriks. Nah, ini matriks 4 yang berubah dari matriks A berubah menjadi matriks A kolom 4. Seperti ini. Oke, bisa di copy. Seperti itu. Setelah itu kita cari nilai determinannya. Nilai determinan dari A dengan snap ini term ya. Kemudian kita sorot matriksnya. Ingat, matriks untuk besarnya adalah 4 kali 4, maka matriksnya tidak kita masukkan. Sama juga term. Kenapa matriks A tadi tidak kita gunakan? Karena ini hanya membantu untuk menentukan matriks A-nya. Selanjutnya kita tentukan nilai dari determinan A4 sama saja dengan yang term, lalu kita sorot nilai matriks keempatnya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai B1 nya. Rumusnya adalah nilai dari A1, determinan A1 bagi dengan determinan A. Jadi nilai determinan A itu hanya bagi, artinya sama saja nilai dari determinan A2 bagi dengan nilai determinan A. Juga sama rumusnya. Kemudian terakhir tempatnya juga sama bagi dengan determinan. Nah, ini hasilnya untuk nilai-nilai B1, B2 dan B3, B4. Sini kita ibaratkan untuk mencari regi sebenarnya, kita ibaratkan X1 nya dengan 70, kemudian X2 nya kita ibaratkan 80, dan X3 nya kita ibaratkan ini 90. Maka Y dengan kita pindahkan rumusnya dari ini, maka B1, nilai dari B1 ditambah nilai B2 dikali dengan nilai dari X1
mengetahui apakah nilai kita ini telah benar, di Excel telah menyediakan suatu icon untuk mengecek secara otomatis. Di sini kita arahkan saja di data, kemudian di analisis data. Nah, kita pilih regression. Nah, setelah kita pilih regression, ini kita arahkan. Di sini kita input nilai Y. Di sini dia minta input nilai Y. Maka kita arahkan nilai Y, variabel Y, yaitu arahkan variabel X. Arahkan variabel X secara keseluruhan. Nah, setelah itu, ini checklist ini tinggal kita apakah mau memperoleh residual. Maka kita tekan oke. Nah, maka akan timbul di slide baru confidence standard. Nah, di sini kita copy untuk mengetik apakah nilai kita sudah benar. Copy saja. Kita arahkan ke proses kita tadi. Dan saja di sini. Nah, ini dia. Maka bisa kita lihat apakah sudah sama atau belum. Nilai expect ini maksudnya adalah nilai dari B1, ini sudah sama. Kemudian X variabel satunya 0,7, ini sudah sama ya. Kita lihat sudah sama semuanya. Variabel-variabelnya untuk mengeceknya, berarti data kita telah benar. Sekian video yang dapat saya share ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditambah di kolom komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.